Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akhtar Faik. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang fungi. Pertama, ciri-ciri fungi. Ciri-ciri fungi itu ada struktur tubuh yang tidak berklorofil, terus sifat yang tersusun dari sel bersekat atau tidak bersekat, memiliki dinding sel yang mengandung kitin, mempunyai spora, dan dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual. Terus ada klasifikasi fungi. Klasifikasi fungi itu ada 4. Pertama itu ada Zygomicota, kedua ada Ascomycota, ketiga ada Basidiomycota, dan keempat ada Deuteromycota di slide selanjutnya. Pertama, contoh Zygomicota ada Rhizopus oligosporus, terus ada Rhizopus oryzae, sama Rhizopus stolonifer. Terus yang kedua, contoh Ascomycota ada Neurospora, terus Saccharomyces, sama Aspergillus wenti. Ketiga, ada Basidiomycota, contohnya Pleurotus ostreatus atau jamur tiram. Terus ada Auricularia atau jamur kuping, sama ada Amanita muscaria. Lanjut, Deuteromycota contohnya ada Malassezia furfur, terus Helminthsporium, sama Trichophyton. Lanjut, struktur dan karakteristik fungi. Pertama itu strukturnya ada lamela, fungsinya untuk memproduksi dan menyebarkan spora. Lalu ada hifa, yang fungsinya untuk menyerap nutrisi dari lingkungan sekitar. Lalu ada inti sel, fungsinya untuk menyimpan si DNA jamur ini. Lalu ada septa, fungsinya untuk melindungi si hifa jika terjadi kerusakan. Lalu ada miselium, fungsinya itu untuk sebagai sistem pencernaan eksternal si jamur ini. Lalu ada cincin, fungsinya itu untuk melindungi spora yang baru berkembang biak. Lalu karakteristik fungi itu ada 4 umumnya. Pertama itu eukariotik, terus multiseluler dan ada yang uniseluler, terus bereproduksi dengan spora, dan habitatnya di tempat lembab dan gelap. Lanjut di siklus hidup jamur. Sini contohnya siklus hidup Ascomycota. Ada reproduksi aseksual itu ketika Conidiospora mengalami meiosis lalu menyebarkan spora dan mengalami germinasi atau proses spora tumbuh menjadi miselium baru. Lalu kedua itu ada reproduksi seksual, yaitu ketika Ascogonium dan Antheridium bertemu lalu bereproduksi melalui proses plasmogami dan mitosis yang akan menghasilkan ascocarp. Dalam ascocarp ini ada ascus, di mana dalam ini akan terjadi penggabungan antara dua sel menjadi satu yang akan menghasilkan zigot. Nanti zigot ini akan mengalami meiosis dan mitosis menjadi ascospora. Nanti ascospora ini akan keluar dari ascus lalu disebarkan dan menjadi miselium yang baru. Jadi kesimpulannya, kalau aseksual ini hasilnya itu sama persis kayak induknya. Kalau seksual ini hasilnya campuran, ada sifat yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.